Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan coba nge-review aplikasi untuk usaha jasa, yaitu usaha jasa bisa di bidang jasa sablon, bordir komputer, konveksi dan lain-lain ya. Nah, di sini saya akan lebih menekankan kepada usaha jasa bordir dan sablon dulu ya teman-teman, karena kebetulan saya usaha di bidang jasa bordir dan sablon. Saya harap teman-teman menontonnya sampai dengan selesai ya, karena video ini akan panjang dan penjelasannya akan saya buat sedetail mungkin. Mungkin bisa beberapa bagian nanti ya untuk menguploadnya. Takutnya saya tidak cukup untuk menjelaskan waktunya kalau langsung lama. Jadi saya akan coba menjelaskan dari awal bagaimana cara mencatat sebuah transaksi di usaha jasa ya teman-teman. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasinya. Jadi di sini saya akan masuk ke websitenya dulu teman-teman. Oke, di sini saya masuk ke login dulu teman-teman. Oke, ini saya akan login. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi jasa ini teman-teman. Nah, ini adalah laporan dashboard harian. Di sini ada order total, yaitu adalah berapa order yang masuk atau invoice yang dibuat. Lalu ini adalah order hari ini. Order hari ini adalah jumlah hari ini yang masuk ya teman-teman. Lalu ini adalah omset harian. Lalu ini adalah penerimaan harian. Nanti ada bedanya ya, kita bisa nanti lihat ke depan. Lalu ini adalah pengeluaran harian, dan di sini adalah omset produksi. Omset produksi itu adalah yang dicatat oleh operator di tim produksi ya teman-teman. Jadi misalkan tukang produksi di bagian operator bordir atau operator sablon, ketika dia mencatat hasil produksinya, dia akan tercatat di omset produksi. Oke, ini sekarang tampilan awalnya semua masih kosong, belum ada transaksi sama sekali ya. Jadi ini belum ada transaksi sama sekali. Jadi saya akan coba membuat transaksi dulu untuk melihat nanti perbedaan-perbedaannya. Jadi pertama-tama di sini saya akan coba perkenalkan dulu. Ini di sini menunya, di sini ada dashboard, yaitu dashboard itu adalah laporannya, laporan harian di sini. Lalu ini ada menu data transaksi. Ini ada menu data transaksi, yaitu di mana ini adalah untuk menambah transaksi, nanti yang mencatat transaksi semua di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada transaksi batal, transaksi yang sudah lunas. Ini adalah transaksi yang belum dibayar. Ini adalah transaksi yang baru dibayar sebagian, dan ini transaksi yang sudah ditagih. Dan ini adalah menambah transaksi baru. Nah, ini adalah fungsinya. Hijau ini nanti akan masuk ke grup ini. Kalau yang sudah lunas bisa disortir secara otomatis. Nanti kita lihat di depan. Lalu setelah menu data transaksi ada di sini namanya menu pekerjaan. Nah, ini adalah menu pekerjaan. Namanya adalah menu jadwal pekerjaan. Nah, ini di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Nah, nanti barang yang kita catat di data transaksi akan masuk ke jadwal pekerjaan ya teman-teman. Nanti kita lihat ke depan. Lalu di sini ada juga menu untuk hasil produksi. Nah, untuk menu hasil produksi ini adalah laporan hasil produksi yang dicatat oleh para operator atau tim produksinya, nanti akan di sini. Jadi perlu diketahui, menu ini yang monitoring jadwal ini sengaja saya pisahkan menunya karena dia nanti saya tempel di sebuah layar monitor TV yang ya itu ukurannya mungkin sekitar 50 inci. Saya tempel di
ruang produksi atau di bagian tim produksi supaya tim produksi itu mengetahui jadwal pekerjaan. Nanti kita lihat lagi di depan ya, seperti apa penjelasannya. Lalu di sini ada data pelanggan. Untuk data pelanggan seperti biasa. Lalu di sini ada produk, keuangan seperti biasa, yaitu transaksi kas, pengeluaran, mutasi dan lain-lain. Lalu ada laporan, ada pekerjaan. Nah, ini adalah list pekerjaan untuk operator atau tim produksi. Lalu di sini ada laporan grafik. Lalu di sini profile. Nah, ini adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp ini nanti bisa mengirim pesan ke WhatsApp pelanggan secara otomatis. Bisa kita atur. Lalu di sini ada menu absensi ya teman-teman. Ini adalah absensi seperti ini. Lalu di sini ada rekap gaji. Lalu ada pengaturan. Lalu ada akun demo dan backup database dan lain-lain. Ini seperti ini history dokumentasi. Oke, pertama-tama saya akan melakukan data transaksi dulu ya teman-teman. Jadi saya anggap ada salah satu pelanggan kita datang misalkan ke tempat kita, yaitu dia memesan sebuah barang. Kita masuk ke data transaksi. Lalu di sini si admin yang pencatat order akan menambahkan transaksi di sini. Kita tambahkan transaksi baru. Di sini kita harus cari pelanggannya dulu teman-teman. Nah, di sini pelanggannya itu belum ada. Nah, kalau belum ada, kita bisa buat dulu yang baru. Kita pilih nomor teleponnya. Kita kepencet 0812892031. Saya masukkan dulu nomor yang ada, lalu pilih bapak atau ibu. Namanya bisa kita masukkan Aziz. Nama pelanggannya, alamatnya kita tulis saja Indonesia. Personal, bisa swasta, BUMN dan lain-lain. Levelernya kita pilih langsung saja. Di sini ada pilihan boleh hutang atau maksimal hutang. Kita bisa isi misalkan 10 kali. Lalu kita simpan. Di sini sudah tersimpan untuk data pelanggannya. Kalian bisa lihat Aziz. Lalu di sini kita harus memasukkan produk. Oke, kita masukkan produk. Di sini saya sudah ada data barangnya itu bordir. Kalau belum ada, kalian bisa buat dulu di sini ya teman-teman. Di produk, kalian masuk saja ke produk. Nanti kalian bisa tambahkan di sini. Misalkan kalian menambahkan sebuah produk bordir bendera, kalian pilih kategorinya bordir. Lalu di sini satuannya pieces. Lalu di sini jenis pekerjaannya misalkan emblem. Keterangan bisa apa aja, logo. Sini harganya bisa kita isi misalkan 3.000. Nah, di sini untuk kategori kalian bisa ubah-ubah ya teman-teman. Bisa nanti kategorinya ada sablon, bordir atau jasa yang lainnya. Kalian tinggal pilih saja. Kalau di sini saya karena dia pesanannya bordir, ya saya pilih bordir. Nanti kalau ada yang pesan sablon, kita isi sablon di sini. Oke, kita bisa upload foto. Kita cari misalkan bendera. Lalu kita simpan. Oke, sekarang data barangnya sudah tersimpan. Kita masuk lagi ke data transaksi yang tadi ya teman-teman. Di sini kita bisa edit lagi. Kini kita
ganti bordir bendera ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kategorinya di sini bordir. Lalu keterangannya bendera 7x4 misalkan. Nah, di sini di catatan kalian bisa isi bebas. Misalkan keterangan, logo atau apa aja, bisa juga dikosongin dengan mengasih tanda strip. Lalu di sini kalian bisa masukin foto juga untuk barang masuknya. Misalkan kalian menerima sebuah pekerjaan atau barang itu berbentuk pakaian atau barang jadi, kalian wajib untuk memasukkan foto sebagai bukti ya teman-teman. Kalau kalian mau ngambil kamera bisa memakai ini tombol ini. Jadi ini pakai ini, maka dia akan masuk ke kamera webcam. Tapi saya di sini menggunakan file saja karena saya menggunakan laptop, jadi saya masukkan file dari komputer saja. Jadi nanti kalau kalian mau menggunakan kamera bisa kalian save di handphone juga ya teman-teman, atau di tablet. Oke, setelah kita masukkan foto, kita simpan. Oke, sekarang sudah sukses. Oh sorry, ini untuk pesanannya kalian isi juga ya, jangan lupa pesanannya misalkan 250 piece ya teman-teman. Lalu kita simpan. Oke, di sini sudah tersimpan satu transaksi atas nama Ajis. Kasirnya Nadia namanya. Lalu totalnya sekian dan dia bayarnya masih 0. Jadi ini tandanya dia belum ngasih uang muka dan sisanya masih segini. Status masih disimpan, lunas belum. Aksi di sini nanti ada pilihan, kalian mau ngeprint invoice seperti ini. Untuk invoice-nya ada beberapa pilihan, bisa yang ukuran A4 atau ukuran yang kecil seperti ini. Ini adalah ukuran yang kecil. Untuk ukuran printer 8 mm ya teman-teman. Kita tunggu, dia masih proses download sebentar. Nah, ini adalah contoh invoice yang sudah dibuat. Kalian bisa print saja nanti seperti ini. Ini adalah ukuran invoice A4 ya teman-teman. Sini sudah ada logonya, belum lunas. Kalau dia sudah lunas, dia akan berubah tulisannya jadi sudah lunas ya teman-teman. Lalu ini adalah invoice yang kecil. Coba kita lihat. Nah, ini adalah jenis invoice yang kecil ya teman-teman. Jadi ada beberapa jenis untuk invoice-nya. Lalu di sini kalian bisa kirim ke WhatsApp juga. Misalkan kalian kirim, di sini bisa kalian pilih nomornya. Kalian bisa kirim invoice order, bisa kirim pesan tagihan piutang, order selesai, atau link mobile. Kita coba kirim invoice order. Nah, ini adalah contoh jenis kata-katanya, bisa kalian nanti setting seperti apa ya teman-teman. Kita coba kirim. Saya coba di WhatsApp saya, bentar teman-teman. Saya buka di WhatsApp saya. Ini belum terbuka. Apakah dia mengirim secara otomatis? Oke, sudah kalian lihat ya di sini barusan aja pukul 21.59. Barusan saja semenit yang lalu sudah terkirim secara otomatis dari nomor kita ya ke nomornya. Oh iya sorry, karena tadi pelanggannya memakai nomor saya, jadi ngirimnya ke saya sendiri teman-teman. Jadi nanti kalau memang mau langsung ke pelanggan, di data pelanggannya harus diganti nomor pelanggannya teman-teman. Sorry, karena saya tadi menggunakan nomor HP saya, jadi masuknya ke nomor saya sendiri. Nah, ini adalah contoh WhatsApp otomatis yang sudah dikirim ke pelanggan.
Nanti untuk kata-katanya bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Oke, untuk transaksi ini ada juga di sini bukti fotonya. Nah, ini adalah contoh misalkan barang masuk atau sampel dari pelanggannya. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan foto ya teman-teman. Jadi misalkan nanti tim bagian finishing atau admin lain mau memasukkan hasil misalkan, nah dia tinggal nambahin aja. Misalkan masukin foto lagi, bisa ditambahkan di sini. Atau nanti di monitoring pekerjaan. Oke, sekarang kita akan balik ke dashboard dulu untuk lihat laporan. Di sini otomatis dashboardnya berubah, yaitu order totalnya masuk 1 ya teman-teman. Lalu omset hariannya di sini kalian bisa lihat sesuai tadi jumlahnya 750. Omset harian ini adalah total order yang dicatat ya. Jadi bukan uang yang masuk ya teman-teman. Kalau order itu dia udah masuk order tapi uangnya belum diterima ya teman-teman. Jadi di sini penerimaannya masih 0 karena si kasir kita, si admin kasir itu belum menerima uang. Nah, jadi penerimaannya masih harian. Lalu di sini offset produksi 0. Nah, di sini adalah grafiknya. Ini adalah grafik penjualan per kategori. Nah, nanti ada kategori bordir, bisa di sini ada nanti kategori sablon dan lain-lain. Bisa nanti kita tambah-tambahin. Lalu di sini grafiknya masih kosong, di sini masih kosong. Oke, akan saya simulasikan untuk penerimaan uang muka ya teman-teman. Kita masuk di sini, lalu kita bayar. Kita pilih tunai saja, lalu di sini kita pilih sebagian karena dia hanya bayar sebagian, yaitu ngasih DP. Misalkan kita hitung 250.000 ya. Lalu di sini pilih tunai, lalu kita simpan. Lalu kita simpan. Oke, secara otomatis si transaksi ini, si invoice ini akan berubah menjadi kuning ya teman-teman. Jadi dia akan nanti masuk ke grup yang kuning, yaitu dibayar sebagian. Jadi kalau kita klik yang kuning, dia otomatis ke bawah ini akan tampil yang kuning semua. Jadi kita gampang untuk menyortir mana yang belum dibayar sama sekali, yang baru diprogres dibayar sebagian dan ditagih. Nah, ini yang ditagih ini adalah contohnya ada status yang belum dibayar, lalu kita pilih ditagih, nanti dia akan masuk ke grup ditagih. Supaya mengetahui bahwa yang sudah ditagih itu nanti invoice-nya biar tidak bisa diubah-ubah sama admin kasir kita ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke dashboard-nya. Oke, di sini sudah kita lihat penerimaan hariannya sudah bertambah ya teman-teman. Jadi di sini adalah penerimaan uang ya, berbentuk uang tunai atau uang transfer. Nah, kalau omset ini adalah penerimaan ordernya ya teman-teman, nilai ordernya, bukan nilai uang yang sudah dipegang sama admin kasir kita. Oke, di sini untuk pengeluaran harian bisa kita juga lakukan di pengeluaran. Kita akan langsung ke transaksi pengeluaran. Kita bisa pilih misalkan benang, beli benang bordir. Kita pilih jenis akunnya. Di sini saya pilih akun bordir karena dia di jasa bordir. Kalau di pengeluaran sablon kita pilihnya yang sablon. Lalu untuk suppliernya misalkan kita beli di toko online atau toko Nadia Bordir. Misalkan kita pilih toko Nadia Bordir. Lalu di sini pilih kuantitinya misalkan 6 piece aja ya teman-teman ya. Atau berapa ya? Boleh 6 piece.
harganya misalkan 15.000 atau berapa ya, 16.000. Sorry, 6 piece harganya 17.000 ya sekarang. Lalu pilih satuannya pieces, lalu kita bayar menggunakan uang tunai. Kita pilih dari kas penjualan dulu, lalu kita pilih bayar. Oke, di sini sudah tercatat ya teman-teman. Untuk pengeluarannya nominalnya 102.000. Kita balik lagi ke dashboard. Di sini bisa kita lihat perbedaannya, yaitu penerimaan harian 250.000 untuk uangnya, lalu pengeluaran harian 102.000. Nanti si admin kasir akan memberikan laporan saat tutup toko. Dia cukup membukanya di laporan ya. Nah, di sini dia masuk transaksi, pilih kasirnya. Contohnya saya pakai Nadia Bordir. Lalu semua jasa dia pilih per hari, per bulan. Kita pilihnya per hari saja. Lalu di sini kita bisa print nih teman-teman. Ini adalah contoh jenis transaksi pengeluaran si kasir Nadia Bordir. Ini adalah tanggalnya. Ini adalah keterangan jumlah metode. Ini misalkan namanya Bapak Ajis tadi yang masuk order. Jadi dia menerima si kasir itu menerima uang sebesar 250.000. Metodenya pembayarannya tunai ya teman-teman. Tadi tunai. Lalu total pemasukannya di sini 250.000 berarti ya dari total. Jadi misalkan kalau ada 2 transaksi dia akan notalin di sini. Jadi total penerimaan uangnya 250.000. Lalu si kasir melakukan transaksi pengeluaran menggunakan metode tunai benang bordir, keterangannya jumlahnya 102.000. Jadi total pengeluaran 102.000. Jadi 102.000 pengeluaran 250 pemasukan. Jadi pemasukan 250 diambil 102.000. Jadi si kasir akan setor ke pemilik usaha yaitu 148.000 uang tunainya teman-teman. Jika ada yang transfer nanti akan tercatat juga di sini. Pokoknya semua transaksi keuangan akan terdata di laporan hariannya. Ini adalah contoh laporan harian. Jadi ketika kasir akan tutup atau mau pulang, dia akan ngeprint dan dia harus menyetorkan laporan ini. Oke, itu untuk transaksi pengeluaran. Sekarang kita akan masuk ke transaksi monitoring. Atau saya akan sekalian masuk lagi ke transaksi ini. Misalkan si Bapak Ajis ini pada esok harinya dia menambah order lagi, cuman dengan jenis yang berbeda kategorinya. Saya masukkan misalkan sablon ya teman. Ini adalah kategori sablon. Misalkan gambarnya anime, jumlahnya misalkan 300 cm, harganya 600. Lalu totalnya segini. Bisa kita masukkan lagi fotonya. Kita asal aja ya. Ini hanya untuk contoh. Lalu kita simpan. Oke, saya akan sekalian masukkan lagi. Jadi ada jenis ada 3 jenis kategori ya teman-teman. Sini jasa press, pisahkan kaos, futsal. Sekalian biar ngebolak-balik. Jumlahnya 100, harganya 1000. Fotonya boleh kita masukkan juga, gambarnya misalkan Garuda saja. Lalu kita simpan juga.
Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Di sini saya sudah memasukkan 3 kategori supaya bisa melihat nanti perbedaannya. Jadi ada kategori bordir, kategori jasa sablon, dan kategori jasa press. Kita simpan. Oke, di sini totalnya bertambah ya teman-teman. Jadi 1.030.000 dan sisa 780. Kita lihat dulu ke dashboardnya. Totalnya 1.030.000 untuk order hariannya teman-teman. Lalu penerimaan masih tetap sama. Nah, di sini yang membedakan adalah di dashboard grafik penjualan per kategori. Ini adalah bordir ini yang berwarna biru. Lalu yang oranye ini adalah jasa sablon dan ini adalah jasa press. Jadi kita bisa mensortir kategori apa aja nanti yang bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini contohnya kita kan bisa ngelihat bordir pendapatannya segini, lalu ini sablon segini, jasa segini. Lalu di sini kalian bisa lihat untuk grafik pemasukan dan pengeluaran, kita lihat pemasukannya 250. Lalu ini pengeluaran 102.000. Dan di sini grafik ini belum keluar, nanti dia biasanya akan keluar setelah ada 2 hari atau 3 hari, nanti dia akan berbentuk grafik karena ini baru 1 kali transaksi, jadi dia belum keluar bentuknya. Nah, ini contohnya pemasukan pengeluaran sudah bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada. Oke, di sini kita lihat juga grafik yang satu lagi. Di sini belum keluar juga teman-teman, hanya di bawahnya nih. Ini adalah jenis bordir, jasa press dan sablon. Ada 3 grafik. Oke, sekarang saya akan masuk ke menu monitoring, yaitu ada menu jadwal pekerjaan. Nah, ini adalah menu jadwal pekerjaan yang ini teman-teman. Kita tutup dulu yang ini. Ini adalah menu jadwal pekerjaan. Apa fungsinya menu ini? Yaitu menu ini layar ini akan kita pasang di ruangan tim produksi kita, dan tim produksi kita itu bisa melihat barang mana saja yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Contohnya si tim produksi akan tahu barang apa aja yang ada di antrian ya teman-teman. Misalkan di sini si tim produksi atau si tim desain atau mandor begitu melihat ini, berarti yang sedang dikerjakan itu yang mana? Nah, misalkan si tim produksi akan memilih yang atau akan mengerjakan yang bordir bendera ini. Nah, dia tinggal di sini tinggal klik saja di tombol yang warna hijau, lalu pilih statusnya dia proses. Karena dia ceritanya dia sedang dalam proses mulai produksi ya teman. Jadi proses mulai produksi itu ya sudah dimulai dikerjakan lah intinya. Jadi kita pilih proses ya teman-teman. Nah, setelah kita pilih proses, lalu dia akan berubah statusnya menjadi warna kuning. Nah, itu nanti tandanya warna kuning itu semua dalam proses pengerjaan. Nah, si tim produksi juga bisa memasukkan nanti hasilnya yang di mesin bisa dimasukkan ke sini teman-teman. Bisa dia menggunakan kamera webcam atau dari handphone. Nanti saya perlihatkan untuk di handphonenya. Kita pilih aja dulu yang dari komputer. Misalkan kita masukin logo yang ini lagi deh, yang ini misalkan ya. Ini hanya untuk contoh. Kita simpan. Ini adalah hasil dari laporan tim produksi, misalkan fotonya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Kalian bisa lihat semua ya. Semua ada di sini. Jadi nanti si pemilik itu hanya cukup melihat saja dari rumah atau dari misalkan lagi di luar, kita hanya melihat saja nanti progresnya dari mulai barang masuk tadi ya, lalu tim produksi dan nanti tim finishing juga akan
masuk di sini. Jadi nanti setelah ini diproses dan selesai, kita proses semua ya teman-teman. Kita proses semua, misalkan sudah dikerjakan. Nah, ini adalah tugasnya si tim produksi untuk merubah statusnya menjadi kuning. Lalu setelah menjadi kuning, si barang bordir itu atau sablon dia akan masuk ke tim finishing. Nah, di tim finishing kita juga disediakan menu ini supaya tim finishing itu memeriksa hasil finishingnya dan menyocokkan jumlah orderannya. Ini adalah jumlah orderannya yaitu 250. Kalau 06 ini adalah tanggal masuknya ya teman-teman. Sekarang kan tanggal 6 nih, bisa kita lihat di sini. Tanggal 6 di hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 6. Nah, jika barang ini sudah 3 hari tidak diproses atau tidak dikerjakan, maka warna kuning ini akan otomatis berubah menjadi warna merah. Sorry, saya minum dulu. Saya ulang, jika barang ini atau list pekerjaan ini tidak dirubah statusnya menjadi proses, dia akan berubah menjadi warna merah. Kenapa menjadi warna merah? Supaya itu menjadi pengingat kepada tim produksi kita. Karena kalau itu sudah lewat 3 hari, maka barang itu akan terkena deadline penalti. Kita atur di waktu 3 hari ya standarnya. Lalu contohnya si barang ini sudah beres dan masuk ke tim finishing, tim packing, dan si tim finishing akan memasukkan hasil akhir fotonya. Misalkan masukkan hasil akhir, kita masukkan lagi pakai kamera atau pakai HP, dia bisa nanti tinggal masukin aja fotonya pakai kamera lalu disimpan. Nah, ini adalah contoh misalkan si hasil akhir dari orang anak-anak finishing ya teman-teman. Lalu si tim finishing, jika barang itu sudah benar-benar 100% beres, lalu tim finishing harus merubah statusnya menjadi selesai. Lalu simpan. Nah, setelah statusnya selesai, artinya barang itu sudah siap diambil atau siap diserahkan kepada pemesan. Otomatis di jadwal pekerjaan ini barang itu, list itu sudah hilang. Artinya dia sudah selesai. Jadi tidak ada lagi dalam antrian. Oke, kita selesaikan semuanya. Contohnya. Oke. Semuanya sudah selesai misalkan. Jadi tidak ada lagi antrian di jadwal pekerjaan. Nah, ini adalah cara untuk memudahkan tim produksi kita supaya ada kontrol dalam manajemen pekerjaan. Barang mana yang masuk duluan, kita bisa ngurut nanti di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jika hari Selasa yang masuk di hari Selasa dan hari Senin belum dikerjakan, otomatis dia melangkahi yang hari Senin. Jadi harus mendahulukan barang yang duluan masuk. Misalkan di hari Senin, yaitu hari Senin itu yang harus diproses dulu. Jangan yang barang masuk di hari Selasa atau hari Rabu itu yang didahulukan. Nah, itu gunanya jadwal pekerjaannya, teman-teman. Oke, lalu di sini juga ada menu hasil produksi. Nah, ini saya akan contohkan untuk menu hasil produksi. Sebenarnya gampang saja. Saya akan masuk dulu ke menu hasil produksinya, teman-teman, yaitu dengan akun operator. Oke, saya masuk dulu. Nah, ini adalah menu si akun operator. Jadi kita hanya cukup ngasih satu handphone atau satu buah tablet di tim produksi kita. Nah, nanti si operator itu akan mencatat masing-masing hasil produksinya. Contoh di sini saya akan
memasukkan 2 operator dulu ya untuk contoh. Nanti ini bisa ditambah tidak terbatas, misalkan operatornya ada 20 orang atau 10 orang atau berapapun, dia tinggal mencatat saja. Ini warna merah ini tandanya masih 0. Si operator belum ada mencatat hasil produksinya di hari ini ya teman-teman. Jika dia sudah mencatat, maka statusnya akan berubah menjadi hijau. Tandanya dia sudah kerja, sudah dapat hasil si operatornya. Kalau masih merah berarti dia nggak masuk atau belum mencatat. Besoknya lagi setelah pergantian hari, maka warnanya akan berubah jadi merah lagi. Oke, kita contohkan. Misalkan si operator mencatat hasil produksi, yaitu operator Angga. Hasil produksinya tadi kita tulis saja bendera yang tadi ya teman-teman. Jenis pekerjaannya logo, jumlahnya tadi 250. Nah, di sini setiknya kita masukkan misalkan 10.000. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah harga dasar yang kita patok untuk operator, yaitu di harga 0,2 per sticknya teman-teman ya. Bisa juga nanti di 0,30, 0,40 atau 50, itu nanti tinggal dirubah di pengaturan. Kita contohkan untuk kali harga 0,20, lalu jumlah yang dihasilkan 250, sticknya 10.000. Di sini keterangannya bisa kita masukkan emblem. Lalu di sini kita harus masukkan foto juga. Ini wajib si operator memasukkan foto supaya kita bisa lihat hasil produksinya benar atau tidak ya teman-teman. Oke, setelah masukkan foto kita simpan. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Di sini si Angga sudah berubah menjadi warna hijau. Dan di sini ada angka 1, yaitu angka 1 itu dia mendapatkan satu jenis pekerjaan yang sudah dicatat. Kita lihat lagi ke menu laporan hasil produksi. Ini adalah laporan hasil produksi ya. Kalau ini adalah jadwal pekerjaan. Kita tutup dulu jadwal pekerjaannya. Ini adalah laporan hasil produksi. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah hasil dari foto tim produksi. Operatornya namanya Angga. Nama barangnya bendera. Jenis pekerjaan atau keterangannya adalah logo. Dan hasilnya adalah 250. Ini yang 10.000 ini adalah sticknya teman-teman. Stick. Mungkin orang-orang bordir paham lah ya. Stick itu apa? Lalu setelah dalam rentan 1 minggu, data yang di sini akan hilang dan dia akan mulai lagi di hari Senin. Jadi di sini kalau sudah penuh dari hari Senin sampai hari Minggu, dia akan otomatis bersih dan akan mulai lagi di hari Senin. Tapi jangan takut karena data ini sudah tersimpan di list pekerjaan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah laporan list pekerjaan. Sorry, yang ini. Oh, sorry, ini yang ini. Kita masuk di Oke, saya masuk ke menu pemilik ya teman-teman. Oke, list pekerjaan itu hanya bisa dicek sama akun pemilik. Nah, ini adalah laporan detail si operator ya teman-teman. Kalian bisa lihat di hari Rabu si Angga operatornya, jenis produknya bendera, keterangannya emblem, jenis pekerjaan logo, jumlahnya dia hasilnya 250, sticknya sekian, harga dasarnya, dan ini hasil total nilainya.
Di sini bisa juga dilihat fotonya, kalau kita klik bisa diedit juga. Ini hanya tampil di akun pemilik. Kalau ini adalah akun operator, jadi dia hanya bisa mengakses untuk input barang hasil produksi saja. Oke, saya tambahkan juga si Aditya. Oke, ini hanya untuk sampel saja ya teman-teman ya. Kaos. Oke, ini hanya untuk sampel. Lalu kita simpan. Kita bisa lihat nanti si Aditya juga akan berubah menjadi warna hijau. Kita simpan. Oke, kalian bisa lihat dia di sini. Dia sudah berubah jadi warna hijau. Lalu kita masuk ke monitoring. Si Aditya ini juga masuk ke list laporan hasil produksinya. Jadi kita bisa pantau semua pergerakan operator itu di sini. Si ini dapat berapa, si ini dapat berapa, semua kita bisa lihat di sini. Oke, setelah menu input operator kita close dulu. Oke, kita close dulu ya. Kita masuk lagi ke menu utama. Kita lihat di dashboard. Nah, di sini adalah laporan untuk omset produksi. Kalian bisa dilihat di sini. Total omset produksi hariannya misalkan totalnya adalah segini. Kita bisa lihat di sini detailnya pekerjaan. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Si operator A dapat ini, si operator 2 dapat segini. Oke, kita balik lagi. Oke. Lalu di sini saya akan melakukan transaksi penggajian atau absensi. Kita lihat dulu waktunya sudah berapa lama ini saya ngerekam. Bentar teman-teman. Oke, masih ada waktu sekitar 20 menitan. Oke, kita sudah melakukan transaksi, data transaksi. Kalian bisa lihat di sini. Oke, sekarang saya akan coba melunasi aja dulu ya teman-teman. Saya akan coba melakukan transaksi pelunasan karena barang ini yang sudah dipesan sama si Bapak ini sudah siap 100% dan dia datang untuk mengambil orderannya. Lalu si pelanggan misalkan membayar dengan transaksi transfer, lalu membayar dengan rekening BCA, dan untuk pembayaran transfer semuanya wajib memasukkan foto. Dia tidak akan bisa melakukan transaksi simpan bayar jika tidak memasukkan bukti transaksi. Ini wajib untuk admin kasir supaya ada bukti transaksi atau bukti transfernya yang dimasukkan ke invoice-nya, supaya nanti pemilik akan mudah melihat stroke atau bukti transaksinya. Oke, setelah memasukkan foto kita langsung simpan. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini piutangnya sudah 0 dan transaksi sudah lunas ya. Kita bisa simpan di sini. Otomatis untuk status invoice-nya berubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Kita juga di sini bisa juga mengirim invoice tagihannya melalui WhatsApp. Kita bisa lihat di sini. Bisa kirim invoice order selesai. Bisa kirim. Kalian bisa lihat di sini. Order Anda sudah selesai. Bisa juga ngirim transaksi invoice link. Nah, misalkan kita kirim. Nah, ini adalah contoh invoice link. Jadi tinggal klik saja nanti akan keluar invoice-nya. Oke, jadi seperti itu untuk transaksinya. Oke, setelah transaksi saya akan masuk ke menu penggajian. Penggajian itu
ada beberapa menu di sini. Ada input kehadiran, ada rekap, ada pengaturan gaji, ada pengaturan kasbon, ada laporan kehadiran, ada laporan slip gaji. Oke, kita di sini lihat menu input kehadiran seperti ini. Lalu di sini ada rekap gaji. Lalu di sini ada pengaturan. Nah, di sini kita harus edit dulu ya teman-teman. Karena di sini belum bisa input absennya. Jadi kita harus diatur dulu di pengaturan gaji. Nah, di sini ada beberapa karyawan. Saya akan contohkan ini ada 4, ada admin kasir, ada Angga, Aditya, dan admin order. Kita edit dulu ya teman-teman. Admin kasir nominalnya itu misalkan kita kasih gaji 100, kita isi misalkan 150.000. Lalu urutannya dia di nomor 1, misalkan status absennya dia iya. Jadi dia statusnya nanti akan tampil di absen. Kita simpan. Lalu masuk ke menu admin order. Sekarang kita samakan saja 150.000. Ini adalah nominal hariannya. Lalu urutannya dia ada di nomor 2. Status absen iya. Lalu masuk ke Aditya. Misalkan urutannya, misalkan kita sama. Dia ada di nomor 3. Status iya. Lalu satu lagi Angga. Lalu urutannya di nomor 4. Oke, setelah kita mengatur atau mengedit nama-nama karyawan dan status-statusnya, kita akan masuk ke input kehadiran. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini statusnya masih belum di absen. Saya edit dulu ya teman-teman. Ada yang sudah di absen. Kita koreksi dulu ini, kita nolkan dulu. Kita hapus dulu. Oke, kita tampilkan. Sorry, tadi ada suara kompresornya lah. Oke, ini adalah status absensi atau nama-nama yang akan kita absen. Harusnya di absennya itu dari hari Senin ya teman-teman. Karena berhubung ini saya lagi review, jadi sudah kelewat 3 hari. Nah, oke, kita akan ulang dari hari Senin dulu ya teman-teman. Nah, caranya kita pilih di sini tanggalnya. Nah, kita Senin, kita tinggal klik saja yang hadir, kita pilih hadir, klik hadir, 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 hadir. Jadi ada 4 karyawan yang hadir di hari Senin. Lalu kita misalkan besoknya hari Selasa kita absen lagi. Gampang ini teman-teman. Tinggal klik-klik saja. Misalkan kita klik hadir, hari Selasa hadir, hadir. Jika dia libur atau izin atau bolos, dia dilewat aja, diabaikan. Kita pilih namanya Angga, dia tidak hadir, jadi abaikan saja. Lalu kita masuk ke hari Rabu. Jadi kita ngabsen per hari ya, jangan langsung sekaligus begini nanti setelah pengerjaannya. Ini hanya untuk contoh. Kita pilih hadir, 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 hadir. Semuanya masuk. Kita selesaikan sampai hari Sabtu ya teman-teman. Oke, yang si Angga kita pilih 2 hari dia nggak masuk ya. Lalu kita masuk ke hari Sabtu, kita pilih hadir, 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 hadir. Oh, Jumat ini. Lalu ke hari Sabtu, hadir, 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 hadir. Oke,
Kita bisa lihat di sini untuk input kehadirannya, semua operator hadir, semua karyawan hadir kecuali ada namanya si Angga, yaitu di hari apa tadi? Ada 2 hari nggak masuk. Oke, kita akan simulasikan juga untuk kasbon dulu ya teman-teman. Jadi pasti di setiap kegiatan usaha pasti ada yang kasbon. Nah, kita akan coba buat dulu data kasbonnya. Kita tambahkan dulu di tanggal 6, misalkan ada yang pinjam, kita pilih pinjam, jumlahnya 200.000. Karyawannya namanya si Aditya. Misalkan kita pilih pakai tunai, bisa dari transfer, terserah. Kita ambil dari kas penjualan, keterangannya kasbon, lalu kita simpan. Oke, kita masuk lagi ke menu penggajian. Kita bisa lihat nanti di rekap gaji. Oke, kita anggap saja hari ini adalah hari Sabtu dan waktunya karyawan itu gajian. Atau di hari tanggal 1 bisa juga, itu terserah nanti gimana mau membuat rekap gajinya. Oke, saya akan membuat rekap gaji. Misalkan kita pilih dulu si admin order. Kita tampilkan di sini otomatis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia masuk ya teman-teman. Lalu untuk rekap, ini ada sisa kasbon karena dia ada sisa kasbon ya teman-teman. Jadi kita anggap saja ada kasbon. Kita rekap. Lalu pilih pembayarannya pakai tunai atau transfer. Kita pilih tunai saja dari penjualan atau dari ini kas penjualannya tadi masih 0. Jadi kita isi dulu ya teman-teman kasnya. Keuangan kita masukin ke kas dulu. Uangnya kosong teman-teman karena baru buka ceritanya. Kita masukin di kas kecil saja. Jumlahnya misalkan ya 5 juta aja lah untuk modal awal ya. Modal awal. Kita simpan. Oke, sekarang dana sudah ada di modal awal. Ini untuk kas penjualan juga kita bisa masukin ya teman-teman. Ke sini. Kita bisa mutasi juga. Kita bisa tambah mutasi dari kas kecil menuju kas penjualan. Misalkan 2 juta. Saldonya tujuannya kosong teman-teman. Oke, kita abaikan aja itu dulu. Kita masuk lagi ke menu rekap gaji. Uangnya sekarang sudah ada. Kita melihat di admin order. Mohon maaf teman-teman, ini si admin order ini sebelumnya ada kasbon ya segini, karena dia ada minggu lalu belum lunas. Misalkan saya contohin aja, sudah ada kasbon ya segini. Lalu kita akan merekap. Kita rekap, pilih pembayarannya pakai tunai gajinya, lalu dari penjualan. Dari kas kecil ya tadi ya teman-teman ya, dari kas kecil ya. Ada 5 juta sekarang. Lalu bayar kasbon misalkan dia dipotong 200.000. Kita lihat ya di sini dia sisa kasbonnya masih 490. Atau kita hitung aja 290.000 ya teman-teman. Kita potong kasbon dulu. Kenapa sebagian? Karena saya pengen lihat nih nanti ada sisa berapa gitu ya. Setelah dipotong kasbon sekian, kita simpan. Oke, untuk gaji si admin order sudah jadi. Kita bisa cetak slip gaji seperti ini. Ini adalah contoh slip gaji. Lalu kita bisa print di ukuran yang kecil ya teman-teman. Printer yang 8 mm. Kita bisa print. Nah, seperti ini hasilnya. Ukurannya kecil ya teman-teman. Jadi cukup simpel. Oke, kita lihat di sini total sisa kasbon si admin ini adalah sisa 200.000 karena tadi sudah dipotong. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Kita lihat di printnya, di hasil printnya
kita perbesar. Gaji pokoknya segini, jumlah hari kerjanya 6 kali, jumlah ekstra ini. Nah, ini ekstra ini adalah lemburan ya teman-teman. Nanti saya akan coba masukin di admin yang kedua. Lalu dia mendapatkan gaji kotor segini, ekstranya masih 0. Lalu dia punya total bond, cash bond 490, dibayar 290, sisanya 200. Jadi dia mendapatkan gaji bersih 610. Oke, kita print, misalkan klik, lalu tercetak. Kita lanjut ke admin kasir ya teman-teman. Oke, kita anggap di si admin kasir ini ada lembur ya teman-teman di hari Sabtu. Kita tinggal edit saja. Di sini bisa kalian tambah atau koreksi. Nah, di sini kalian tinggal klik saja tambah koreksi, lalu dia bisa dimasukkan di ekstra. Misalkan ada lemburan 100.000 ya teman-teman. Nah, kita tinggal masukin saja. Atau di sini juga kita bisa diedit dari hari Seninnya, kita tinggal masukin saja di sini. Bisa diedit dan ini bisa juga di nolkan. Misalkan ternyata di hari Sabtu itu kita sudah absen. Nah, ternyata dia bolos atau nggak masuk. Padahal kita sudah klik absen. Nah, tinggal di nolkan saja, ini bisa. Atau ininya dirubah. Tinggal di klik aja yang di hari Sabtu nih, nanti dia akan kosong. Oke, kita masukkan saja dulu hari Senin sampai Sabtu, dan ini ada ekstra lemburan 100.000. Lalu kita tampilkan, dan di sini setelah menampilkan kita tinggal klik rekap. Untuk pembayaran kita pilih tunai atau bisa juga transfer, boleh, ditunai boleh. Karena duitnya ditunai kita pilih kas kecil. Lalu untuk kasbon dia kok 0 ya, jadi tidak ada bayar kasbon, kita langsung simpan saja. Lalu setelah simpan kita cetak slip gaji. Ini adalah contoh slip gaji untuk yang mendapat ekstra lemburan. Nah, kalian bisa lihat segini, jumlah kerjanya 6, jumlah ekstra 1, yaitu 1 kali lemburan, gaji kotor, ekstra, total, bayar bonnya 00, dan gaji bersihnya sekian. Oke, setelah kita selesaikan semua untuk penggajian ya. Kita semua rekap sampai selesai saja. Kas kecil, kasbon 0, kita simpan. Lalu si Aditya terekap juga. Ini si Aditya terakhir ya, kita pilih tunai, kas kecil. Nah, dia ada kasbon juga 200, kita langsung potong lunas saja 200.000. Oke. Lalu kita simpan. Oke, kalian bisa lihat di sini potongannya sudah tercatat 200.000 dan dia sisanya sudah 0, artinya sudah lunas. Kita tinggal cetak slip gaji. Lalu tadi juga yang Angga ini kita cek slip gaji. Dia bisa kita lihat teman-teman, dia tadi masuknya cuma 4 kali ya teman-teman, karena ada bolos 2 kali. Nah, dia sudah tercatat kerjanya 4 kali ya teman-teman. Total bonnya kosong. Oke, setelah kita membuat slip gaji, dan ini cukup cepat. Saya biasanya membuat slip gaji ini ya bangsa-bangsa 5 menit atau 10 menit tuh untuk 20 orang atau 30 orang itu selesai teman-teman. Karena emang gampang dan simple. Oke, setelah kita membuat slip gaji, kita juga bisa mengirim laporan slip gajinya. Kalau kalian tidak mau ngeprint, kita bisa kirim lewat WhatsApp saja. Kita klik saja di sini kirim. Lalu gaji akan terkirim. Slip gaji akan terkirim, bukan gajinya terkirim ya teman-teman. Kalau gaji itu tetap dikasih uang.
Nah, ini adalah contoh slip gaji yang dikirim lewat WhatsApp. Ini adalah slip gaji, nomornya, tanggal, ada nomor ininya, lalu nama karyawan. Kita akan kirimkan saja untuk semua karyawan ya, biar ada 4 ya. Admin kasir. Oh, ini sudah terkirim, sorry. Nah, ini yang belum terkirim. Mana yang hari ini? Ini sorry, ini karena ini data karyawan lama, jadi ada historinya, belum saya hapus. Ini yang terakhir ini nih teman-teman. Admin kasir, ini tanggal ini kita kirim. Lalu nah ini 2 lagi kita kirim. Kalau sudah terkirim dia otomatis terkirim tulisannya ya. Lalu 1 lagi nih, kirim. Oke, jadi ada 4 WhatsApp yang sudah terkirim. Ini adalah contohnya yang sudah dikirim ke nama-nama karyawan masing-masing nanti ya. Jadi nanti kita tinggal edit saja di nomor karyawannya, nanti otomatis akan terkirim ke masing-masing karyawan. Ini hanya contoh, tadi menggunakan nomor saya semua. Ini adalah contoh slip gaji yang sudah dikirim. Jadi kita juga tidak usah ngeprint sih sebenarnya. Jadi tinggal ngasih uangnya aja sesuai jumlahnya. Oke, itu adalah contoh pencatatan absensi, rekap gaji, kasbon, dan ini satu lagi saya akan lihat laporan kehadirannya. Di sini ada detail juga ya teman-teman. Sini ada laporan kehadiran, nanti semua bisa dilihat siapa yang rajin, yang jarang masuk. Lalu ini adalah laporan slip gaji yang sudah kita cetak, total pengeluarannya adalah sekian. Kita lihat di dashboardnya. Di dashboardnya juga otomatis dia akan tertulis catatan pengeluaran harian. Kalian bisa lihat di sini pengeluarannya jadi bertambah. Ya. Kita bisa lihat di detail pengeluaran. Ini adalah jenis pengeluaran, teman-teman. Kalau untuk melihat gaji mingguan, kalian bisa dilihat gaji mingguan. Ini adalah pengeluaran gaji mingguan. Kalau lihat semuanya, ini adalah laporan pengeluaran keseluruhan. Oke. Untuk menu gajinya sudah cukup. Saya rasa sudah komplit ya, sudah saya review. Lalu untuk menu apa lagi nih? Setelah menu penggajian, ada menu WhatsApp. Ini simple saja sih, hanya untuk pengaturan saja. Oke, kayaknya cukup dulu untuk menu penggajiannya. Saya reviewnya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.